Pemirsa, berbagai guncangan terhadap perekonomian global beberapa tahun terakhir dikhawatirkan membawa dunia ke resesi ekonomi baru pada tahun 2023. Apakah kondisi ini akan berdampak pada kondisi ekonomi Asia termasuk Indonesia? Selengkapnya dalam liputan VOA. Setelah sempat mengalami pertumbuhan negatif dalam 2 kuartal terakhir, produk domestik bruto Amerika Serikat menguat 2,6% untuk kuartal ketiga. Namun analis melihat AS belum terbebas dari ancaman resesi. Ironically, our GDP is printing high because we've exported a lot of commodities, food and energy in particular. So our trade balance allows our GDP to creep up, but it doesn't feel that great, right? And sort of the fundamental drivers of GDP, companies and sort of the housing market in particular are all severely getting crushed right now. Analis independen dan institusi ekonomi global memprediksikan resesi berpotensi besar terjadi pada 6 hingga 12 bulan ke depan. Resiko terbesar datang dari kondisi makroekonomi, terutama kuatnya nilai tukar dolar dan tingginya suku bunga, menurut ekonom Bank Dunia. The big finding is that we have seen some declines in commodity prices from the highs that we experienced earlier in the year. However, when we look at the domestic prices, we have seen quite a bit of increase there because of the dollar appreciation. At the same time, we are projecting prices to go slightly down next year. Ekonomi di kawasan Asia dan negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia, dinilai cukup kebal terhadap krisis global. Secara menyeluruh, Asia digadang sebagai the bright spot atau kawasan yang gemilang di tengah kondisi ekonomi global yang suram. Untuk tahun 2023, IMF memproyeksi ekonomi kawasan Asia Pasifik akan tumbuh 4,3%, melebihi pertumbuhan ekonomi global yang hanya 2,7%. Indonesia bersama India dan Vietnam menunjukkan kinerja yang baik selama 2021 dan 2022, menurut analis IMF. Indonesia is a commodity exporter, so unlike the other commodity importers, the rise in commodity prices has actually given a fillip to the economy. So a decline in commodity prices could also hit Indonesia's growth and current account, given how important it is for the country. However, I think while the global environment is challenging, Indonesia is in a relatively good position. Diwawancarai VOA dalam kunjungannya ke Washington DC, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan Indonesia sudah melakukan langkah tepat untuk menghadapi krisis global. Terkait dengan commodity price, Indonesia mendapatkan windfall profit dari beberapa komoditas, termasuk energi, dalam hal ini batu bara, kemudian minyak sawit, kemudian kita melakukan hilirisasi yang tepat di iron and steel, di baja, sehingga pada saat terjadi disruption supply chain, produk Indonesia yang masuk ke pasar. Jadi dengan demikian ada hal-hal yang Indonesia mendapatkan windfall di dalam situasi seperti sekarang ini. Meski diprediksi cukup kebal terhadap krisis ekonomi global, ekonomi kawasan diperkirakan akan masih terimbas oleh pengetatan Bank Sentral AS dan Eropa serta perlambatan ekonomi Tiongkok. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.